Haleluya, kita merenungkan firman Tuhan, tunduk kepala kita berdoa. Kemurahan dan kasih sayang-Mu senantiasa kami alami dalam perjalanan hidup kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan untuk kami terus melangkah di muka bumi ini agar supaya hidup kami dapat menjadi berkat. Lewat firman Tuhan ini bawa kami untuk dapat mengerti dan kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan hari ini saya ambil di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 bunyinya, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ayat ini yang baru saja kita baca merupakan pesan Tuhan bagi umat Israel yang ada pada waktu itu, juga menjadi pesan Tuhan bagi saya dan saudara yang hidup di akhir zaman ini. Beberapa pesan Tuhan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan takut. Tuhan berpesan agar supaya kita jangan takut. Kenapa kita tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan ini? Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Karena ada Tuhan yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Dan Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi kita. Bukan Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Tuhan yang berkuasa, yang senantiasa akan menolong kehidupan kita, yang tidak akan pernah biarkan umat-umatnya mengalami sesuatu yang tidak bisa kita hadapi. Tetapi Tuhan yang akan senantiasa hadir, memberi kekuatan, kemampuan dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak mampu kita hadapi sendirian. Karena Tuhan kita selalu ada bersama dengan kita. Jadi kita tidak perlu takut. Ada beberapa alasan kenapa manusia mengalami ketakutan. Yang pertama, ketakutan muncul karena dosa atau pelanggaran. Kita masih ingat bagaimana Adam dan Hawa, mereka pertama kali mengalami ketakutan ketika mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran di Taman Eden. Ketika Tuhan datang, Adam mengaku bahwa dia takut ketika mendengar langkah Tuhan. Kenapa dia menjadi takut? Karena ada kesalahan pelanggaran yang sudah dia buat, di mana dia telah melanggar akan pesan Tuhan, di mana tidak boleh makan tentang buah pengetahuan yang baik dan yang tidak baik. Tetapi dia langgar, dia memakan buah itu, sehingga ketakutan itu muncul. Jadi saya mau katakan bahwa terkadang ketakutan itu muncul karena ada kesalahan pelanggaran yang kita buat. Tentunya sebagai manusia yang tidak sempurna, terkadang ada kesalahan pelanggaran yang kita buat. Tetapi kita harus menyelesaikan itu, di mana kita harus datang kepada Tuhan untuk meminta ampun. Dan ketika kita sudah datang kepada Tuhan meminta ampun, Tuhan mengampuninya, maka kita tidak boleh melakukan hal itu lagi. Yang kedua, manusia biasa mengalami ketakutan karena persoalan masalah yang besar. Biasanya manusia kalau cuma masalah-masalah sepele, masalah kecil, dianggap biasa, tidak akan menimbulkan ketakutan. Tetapi ketika menghadapi masalah yang besar, maka di sana manusia mengalami ketakutan. Ada contoh bagaimana ketika umat Israel mengalami peperangan dan mereka menjadi takut. Kenapa? Karena melihat Goliat yang besar sehingga mereka mengalami ketakutan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, masalah sebesar apapun jangan membuat kita takut. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang mampu menyelesaikan setiap persoalan hidup yang kita alami, setiap tantangan yang kita alami. Ada Tuhan yang akan senantiasa memampukan kita. Ada Tuhan yang senantiasa akan menyertai kita dan memberikan kita kemenangan. Para murid waktu mereka berada di tengah danau, di mana perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang dan angin yang kencang. Saudara, mereka ketakutan. Tetapi kita lihat ketika Tuhan datang bersama dengan mereka, maka Tuhan menyelesaikan persoalan itu. Tuhan tidak biarkan mereka hidup dalam ketakutan menghadapi badai itu. Tetapi Tuhan hadir menyelesaikannya. Ingat pesan Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, jangan itu membuat kita hidup dalam ketakutan. Tetapi percayalah bahwa kita punya Tuhan yang mampu menyelesaikan persoalan itu. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berdiam diri, sehingga
ada keyakinan, ada kemampuan untuk terus kita menjalani kehidupan ini. Karena apa? Karena kita tahu masalah apapun yang sedang kita alami, Tuhan pasti menolong kita. Selalu ada jalan keluar, selalu ada kemenangan yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Yang ketiga, biasanya orang menjadi takut ketika memikirkan masa depannya. Mulai berpikir, bagaimana dengan masa depan saya? Apakah saya bisa melalui akan setiap persoalan ini? Bagaimana kehidupan saya di kemudian hari? Tapi saya mau katakan, kita jangan takut kalau memikirkan masa depan kita. Karena masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Di mana Yeremia pasal 29 ayat 11, kita dijamin oleh Tuhan masa depan yang penuh harapan. Jadi masa depan kita bukan masa depan yang suram. Mungkin hari ini hidup kita biasa-biasa saja, penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan. Tetapi jangan menjadikan itu alasan untuk mengkhawatirkan masa depan kita. Percayakan masa depan kita kepada Tuhan. Di mana Tuhan sudah merancangkan masa depan kita, masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang gilang gemilang. Hari ini mungkin orang menertawakan keberadaan kita. Hari ini mungkin orang memandang sebelah mata keberadaan kita. Memandang enteng kehidupan kita. Tetapi jangan jadikan itu alasan untuk kita pesimis dengan masa depan kita. Karena janji Tuhan, kita diberikan masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh harapan adalah jaminan Tuhan bagi kita. Jangan kecewa ketika melihat keberadaan kita saat ini biasa-biasa. Kita tidak diperhatikan karena keadaan kita. Kita dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, oleh sahabat kita karena keadaan yang sedang kita alami. Saudara yang kasih Tuhan, tetap harus bersemangat. Karena apa? Karena hidup terus berlanjut dan masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Dan janji Tuhan, kalau kita hidup benar di hadapannya, masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Jadi mari, jangan khawatir dengan masa depan kita. Jangan takut dengan masa depan kita. Karena masa depan kita adalah masa depan yang dijanjikan oleh Tuhan penuh harapan. Haleluya. Kemudian pesan Tuhan yang kedua, yaitu Dia menyertai kita. Wah, luar biasa bahwa Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Kehidupan yang bahagia, kehidupan yang enak adalah suatu kehidupan di mana kita disertai oleh Tuhan. Kalau kita disertai oleh Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir dengan menjalani kehidupan ini. Kenapa? Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita, tidak mungkin Tuhan tidak akan penuhi. Kenapa? Karena Dia menyertai kita bukan sekedar menyertai, tetapi Dia menyertai kita untuk melihat ketika kita membutuhkan ini dan itu, maka Dia siap memenuhi segala kebutuhan kita. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang terhadap umat-umatnya. Oleh sebab itu, mari jalanilah hidup ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, kita ada dimanapun kita tidak perlu khawatir. Kita dalam keadaan apapun jangan pernah kita khawatir. Kenapa? Karena Tuhan ada menyertai kita. Dalam setiap keadaan kalau Tuhan menyertai kita, saudara yang dalam Tuhan, percayalah bahwa kita mampu melewati keadaan itu. Kita mampu menjalani keadaan itu dengan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sebab Dia menyertai kita. Dimanapun kita berada, jangan pernah kita khawatir. Jangan pernah kita takut. Kenapa? Karena Tuhan ada menyertai kita. Tapi ingat bahwa penyertaan Tuhan itu menjadi milik bagian dari setiap orang yang mau hidup takut akan Dia. Oleh karenanya, hiduplah takut akan Tuhan. Jalanilah kehidupan ini sesuai dengan perintah Tuhan. Jalanilah kehidupan ini dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Maka penyertaannya itu akan menjadi bagian kita. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Kemudian pesan Tuhan yang selanjutnya bagi kita, yaitu Tuhan mau menolong kita. Saudara, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, tapi pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Tinggal kita manusianya yang terkadang tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan bukan disesuaikan dengan mau atau waktu kita, tetapi pertolongan Tuhan disesuaikan dengan waktunya Tuhan. Ingat, waktu Tuhan selalu tepat, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Oleh karenanya, sabarlah menunggu waktunya Tuhan, sehingga pertolongannya itu menjadi nyata dalam hidup saya dan saudara. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa kalau pertolongan Tuhan sampai hari ini kita belum alami. Kenapa? Karena Tuhan selalu tepat waktu. Ada satu peristiwa yang saudara yang kesatuan kita ketahui bersama, di mana Maria dan Marta
Mereka menganggap bahwa Tuhan telah terlambat di dalam menolong saudara mereka Lazarus karena Lazarus telah mati. Tetapi apakah Tuhan terlambat? Tidak, Tuhan tidak terlambat. Menurut Maria dan Marta Tuhan terlambat, tetapi saudara yang kesal Tuhan, kenyataannya bahwa Tuhan tidak terlambat. Ketika Tuhan datang, Lazarus bukan cuma disembuhkan dari sakit, tapi Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Ini membuktikan bahwa waktu Tuhan itu selalu yang tepat, waktu Tuhan selalu yang terbaik, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Oleh karenanya, jangan pernah meragukan tentang pertolongan Tuhan. Kalau kita sudah berdoa sampai hari ini dan pertolongan Tuhan belum datang, berarti Tuhan mau kita terus bersabar, terus kita bersungguh-sungguh di dalam berdoa sambil kita menantikan pertolongan Tuhan itu menjadi bagian kita atau terjadi dalam hidup saya dan saudara. Oleh karenanya, mari saudara yang kasih dalam Tuhan, yakinilah bahwa pertolongan Tuhan itu pasti menjadi bagian kita. Asalkan kembali lagi yang saya katakan tadi, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pertolongannya itu akan menjadi nyata dalam hidup kita. Selanjutnya, janji Tuhan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan akan memegang tangan kita. Wah, luar biasa. Tuhan tidak akan melepaskan kita dalam keadaan apapun. Saudara, percayalah, Tuhan memegang tangan kita. Kalau Tuhan pegang tangan kita, maka kita tidak akan pernah terlepas dari Tuhan. Kalau kita yang pegang tangan Tuhan, suatu saat kita capek, kita akan terlepas. Saudara, tetapi kalau Tuhan yang pegang tangan kita, Tuhan tidak akan pernah capek. Artinya kita tetap ada dalam genggaman Tuhan. Dalam keadaan apapun, kita dalam genggaman Tuhan. Pasti kemenangan menjadi bagian kita. Tantangan boleh datang, persoalan boleh datang. Tapi karena kita digenggam oleh Tuhan, maka kita akan mampu melewati masalah, tantangan itu. Kemenangan pasti menjadi bagian kita. Haleluya. Oh haleluya, saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa bahagianya hidup kita kalau kita digenggam oleh Tuhan. Nah, bagaimana agar supaya kita tetap digenggam oleh Tuhan? Kembali lagi, hiduplah sesuai dengan kehendaknya. Kemudian yang selanjutnya, pesan Tuhan bahwa Dia akan memberikan kita kemenangan. Saudara, kemenangan pasti menjadi keinginan, kerinduan, dambaan dari setiap orang yang sedang mengalami persoalan hidup, yang sedang mengalami tantangan hidup. Nah, bagaimana kemenangan itu menjadi bagian kita? Saudara yang kasih dalam Tuhan, yakinilah akan janji Tuhan bahwa kemenangan Dia janjikan buat saya dan saudara. Bagaimana orang meyakini akan janji Tuhan? Saudara, caranya dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mau mengalami kemenangan? Bukan ikuti aturan kita. Bukan ikuti kemauan kita. Bukan andalkan kekuatan kita. Bukan andalkan pemikiran kita. Tetapi mari kita andalkan Tuhan. Maka kemenangan dalam segala hal pasti menjadi bagian kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah dalam hidup yang Tuhan percayakan di dunia ini. Hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu. Tuhan berkatilah mereka, Tuhan kuatkan mereka. Siapapun Tuhan yang percaya kepada Tuhan, biar kiranya pertolongan-Mu semakin nyata bagi mereka. Kalau ada yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Yang butuh pekerjaan diberikan pekerjaan. Yang rindu untuk bertumbuh dalam Engkau, Tuhan terus berkarya. Biarlah Tuhan terus membimbing kehidupan mereka melalui hamba-hamba-Mu, agar supaya mereka terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Engkau dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun berada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.